Sobat Internet, welcome back to Rice Corner, program podcast, riset, survei, dan edukasi. Sobat Internet, di era digital ini, penggunaan internet telah menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat Indonesia. Dengan lebih dari 215 juta pengguna internet di Indonesia, ini menunjukkan bahwa internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya internet, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai konten, melakukan berbagai aktivitas seperti menggunakan sosial media, berita, platform musik, dan video, konten-konten lainnya. Dengan fenomena banyaknya konten-konten yang dapat diakses melalui internet, maka dengan ini kita akan membahas mengenai perilaku akses konten internet masyarakat Indonesia. Yang tentu saja ini berdasarkan dari hasil survei APJI tentu saja. Nah, benar banget nih. Memang dengan banyaknya konten-konten di internet yang bisa kita akses secara mudah, tentunya akan sangat menarik kalau hari ini kita bahas bagaimana preferensi masyarakat Indonesia dalam mengakses konten-konten yang ada di internet. Tidak hanya secara nasional, tapi kita juga bisa bahas dan kita bisa lihat bagaimana hasilnya jika dilihat dari sudut pandang gender dan juga kelompok usia. Dan yang tidak kalah penting juga, kita bisa bahas bagaimana kita bisa memanfaatkan konten-konten di internet dengan bijaksana dan juga bertanggung jawab. Oke, boleh banget nih. Udah, kita langsung masuk aja ya mungkin ke pertanyaan yang pertama. Membahas mengenai konten-konten. Kira-kira konten-konten apa aja sih Kak yang paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia? Nah, kalau berbicara mengenai konten-konten di internet, mungkin dari hasil survei APJI dapat Sobat Internet lihat seperti yang ada di layar. Hari ini kita akan bahas mungkin top 3 konten yang paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia. Ternyata di posisi pertama adalah mengenai konten kesehatan. Yang kedua adalah mengenai konten olahraga, dan yang ketiga adalah konten infotainment atau gosip. Jadi kalau kita lihat dari hasil survei memang cukup menarik karena ternyata masyarakat Indonesia cukup senang melihat konten-konten mengenai kesehatan. Mungkin ini juga ada dampak dari beberapa waktu lalu di 2020 kita mengalami pandemi COVID ya. Jadi tentunya mungkin dimulai dari sana masyarakat Indonesia mulai menyukai konten-konten kesehatan, dan juga ternyata masyarakat Indonesia sudah lebih aware juga ya tentang kesehatan. Betul sih, memang dari dampak COVID-19 pun udah banyak tuh platform-platform atau aplikasi-aplikasi kesehatan yang memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter. Jadi kalau misalkan sakit udah nggak perlu lagi tuh ke klinik. Dan aku lihat juga udah banyak sih konten-konten kreator dari tenaga kesehatan yang berbagi terkait tips-tips kesehatan dengan bahasa yang mudah dimengerti juga tuh oleh masyarakat. Iya, jadi memang dengan adanya platform seperti tadi ya, kita mungkin kalau nggak sempat ke klinik, kita bisa konsultasi secara online dulu ya, bisa beli obat secara online juga sekarang. Dan bahkan banyak juga konten kreator dari tenaga medis yang tentunya bisa membagikan informasi yang cukup penting, dan masyarakat pun juga sudah tertarik ya dengan konten seperti itu karena memang dibuat dalam bentuk video di sosial media yang membuat masyarakat itu jadi tertarik untuk melihat konten-konten tersebut. Iya, dan mudah dimengerti juga ya Kak. Oke Kak, kita lanjut aja nih ke yang lebih menarik lagi. Kira-kira mengenai konten yang paling sering dikunjungi jika kita lihat berdasarkan gender. Nah, itu kayak gimana tuh Kak hasilnya? Nah, memang kalau dilihat dari gender pasti ada perbedaan ya antara laki-laki dan perempuan, dan juga perbedaannya cukup menarik. Nah, kita bahas dari laki-laki dulu ya. Ternyata kalau dilihat dari hasil survei, laki-laki ini lebih menyukai konten-konten yang pertama itu ada olahraga, yang kedua mengenai politik, sosial, hukum, dan HAM, dan yang ketiga lebih menyukai ekonomi, keuangan, dan bisnis. Sedangkan kalau perempuan itu lebih menyukai konten infotainment, kesehatan, dan juga budaya serta pariwisata. Jadi kalau kita lihat antara laki-laki dan perempuan, perbedaannya cukup berbeda ya, karena memang top 3-nya ini beda semua gitu antara laki-laki dan perempuan. Oh, ternyata memang sangat berbeda ya kalau misalnya kita lihat dari gender, dan ternyata laki-laki lebih suka konten-konten yang cukup serius seperti mengenai politik dan juga ekonomi. Dan untuk hiburannya aja laki-laki masih tertarik ke olahraga ya, yang notabene olahraga itu kan pasti ke pertandingan-pertandingan. Bahkan sekarang juga lebih mudah untuk menonton kayak pertandingan olahraga ya, live streaming lewat internet. Jadi memang semuanya sudah dipermudah banget. Dan kalau perempuan tadi kita bisa lihat mungkin lebih suka ke konten-konten yang sifatnya entertaining ya, mulai dari infotainment, tadi ada budaya pariwisata, dan juga ada nih
ternyata perempuan juga lebih suka konten kesehatan. Mungkin ini juga dampak dari sosial media. Sekarang banyak konten-konten kesehatan mengenai kesehatan kulit. Ya, katakan perempuan lebih suka ya. Ternyata bukan hanya kesehatan tubuh gitu, tapi juga kesehatan kulit. Karena banyak banget juga dokter-dokter kecantikan yang sekarang menjadi konten creator di sosial media. Jadi membagikan ilmunya juga lebih menarik. Skincare Iya, gitu benar ya. banget. Jadi perempuan pasti lebih tertarik ya. Iya, oke nih. Memang menarik banget ya jika kita bedah hasil survei berdasarkan dari demografinya. Dengan ini kita jadi mengetahui bagaimana preferensi dari setiap kelompok. Nah, selanjutnya nih Kak, kalau berdasarkan umur, bagaimana sih Kak perbedaannya antara kelompok umur dalam mengakses konten internet? Nah, kalau berdasarkan kelompok umur, tentunya masing-masing kelompok umur memiliki preferensi masing-masing. Yang pertama untuk umur 13-18 tahun, di mana ini adalah usia-usia anak-anak sekolah, mereka lebih cenderung untuk mengakses konten pendidikan dan juga iptek. Dimana kalau sekarang ternyata banyak juga platform pembelajaran online yang bisa diakses oleh pelajar-pelajar, baik yang berbayar maupun yang gratis. Jadi pelajar-pelajar ini juga mendapatkan kemudahan ya sekarang untuk belajar secara online. Mungkin karena dampak pandemi itu juga Iya, ya Kak, benar jadi juga. udah banyak nih online learning, udah mulai beralih ya. Iya, udah mulai terbiasa ya mungkin juga. pelajar-pelajar dari yang sebelumnya full offline belajarnya sekarang sudah mengenal bagaimana caranya belajar secara online. Dan selanjutnya untuk usia 19-34 tahun di mana ini masih usia-usia produktif, mereka lebih menyukai konten-konten olahraga. Sedangkan untuk usia yang lebih dewasa lagi yaitu 35 tahun ke atas sampai 55 tahun ke atas cenderung lebih menyukai konten-konten kesehatan dibandingkan dengan olahraga. Jadi concernnya memang sudah lebih ke menjaga kesehatan dibandingkan olahraga tadi gitu ya. Udah jongkok gitu ya kayak ternyata memang makin kelihatan ya perbedaannya. Nah Kak, bicara mengenai akses konten internet, tentu sosial media pasti menjadi platform yang paling sering dikunjungi nih oleh masyarakat. Tetapi di balik itu semua tentunya ada resiko negatif dari konten-konten internet yang beredar di sosial media. Dan tentunya ini menjadi tantangan tersendiri nih bagi para pengguna sosial media. Nah, pertanyaanku Kak, kira-kira tantangan seperti apa aja sih yang kemungkinan akan dihadapi oleh para pengguna sosial media? Nah, untuk tantangan-tantangan yang dihadapi tentunya memang ada berbagai macam ya, karena dengan begitu banyaknya konten-konten di internet, banyak yang membawa dampak positif, namun ada juga konten-konten yang membawa dampak yang negatif. Nah, salah satu contoh yang cukup sering terjadi di sosial media, salah satunya adalah cyberbullying, di mana ini sangat sering terjadi mungkin di influencer ya, yang aktif di sosial media, yang dikenal banyak orang. Bahkan semudah ketika kita mengetikkan komentar-komentar negatif kepada seseorang di sosial media, itu juga sudah termasuk ke cyberbullying, di mana kalau cyberbullying ini sudah semakin parah, nantinya akan berdampak ke kehidupan nyata si korban. Dan selanjutnya mungkin contoh negatif dari konten-konten di internet adalah konten-konten yang mengandung hoax, di mana ini adalah informasi palsu atau disinformasi. Dan hoax ini penyebaran juga cukup mudah, cukup cepat ya, karena dengan meng-share, menyebarkan berita-berita yang kita terima yang ternyata mungkin itu mengandung hoax, itu kita juga sudah ikut berperan ternyata tuh menyebarkan hoax. Jadi kita memang harus ekstra hati-hati banget ketika kita membaca dan bahkan mau membagikan berita. Jadi memang masih cukup sering ya konten-konten di internet yang lebih mengarah ke hal negatif teman-teman. Nah, apalagi saat ini Indonesia kan akan segera melaksanakan pemilu atau pemilihan umum. Tentunya pasti akan banyak isu-isu politik yang digoreng ya kayak. Nah, makanya nih bagi teman-teman perlu banget bijaksana dalam menerima informasi, baik itu terkait isu-isu politik atau isu-isu lainnya ya kayak. Iya benar. Dan untuk hoax ini memang penyebarannya itu tergantung dari tren yang terjadi pada saat itu apa ya. Seperti contohnya di 2020 lalu kita mengalami pandemi COVID. Jadi tentunya banyak banget hoax-hoax yang tersebar yang menyangkut isu-isu kesehatan ataupun COVID. Jadi kita perlu ekstra hati-hati terkait berita-berita dengan topik tersebut. Kalau sekarang
seperti yang sudah dijelaskan tadi, di Indonesia akan segera diadakan pemilihan umum. Maka pasti banyak banget berita-berita tentang isu-isu politik. Betul, betul. Ya, dengan itu kita sekarang ketika membaca berita-berita dengan topik tersebut, kita perlu ekstra hati-hati karena pastinya dengan banyaknya berita di topik itu akan banyak juga hoax-hoax yang tersebar. Oke, wah, berbicara mengenai hoax seperti yang Kak Saskia singgung tadi, memang selain tema hoax, penyebarannya pun bisa mengikuti zaman loh teman-teman. Di era teknologi digital yang semakin canggih ini, ada yang sedang marak juga, yaitu penyalahgunaan teknologi artificial intelligence atau AI untuk membuat teks, video, suara, foto, tiruan dengan tujuan memanipulasi, ya kayak. Ya, memang dengan penggunaan AI ini ini sudah termasuk ke penyalahgunaan ya sebenarnya. Jadi walaupun memang kita sekarang bisa dengan mudah mengakses konten di internet, menggunakan AI juga misalnya, kita tetap harus berhati-hati dan bijaksana karena penyalahgunaan AI tersebut kan juga sudah masuk ke ranah kejahatan cyber sebenarnya ya. Nah terakhir nih Kak, boleh nggak sih Kakak kasih saran atau tips untuk kita dalam menyikapi konten-konten yang cenderung negatif? Dan bagaimana sih supaya kita bisa mengenali nih, kayaknya nih konten terindikasi hoax? Nah, untuk kita mencegah terjadinya dan menyebarnya hoax, kita tentunya bisa mulai dari diri kita sendiri dulu. Ketika kita membaca berita, pastikan kita membaca berita itu sampai selesai. Jangan kita baca judulnya saja misalnya, headline-nya. Karena sekarang banyak judul berita, headline berita yang memang clickbait ya, biar menarik pembaca. Tapi ternyata ketika dibaca sampai selesai, ternyata itu berbeda dengan apa yang dicantumkan di judul. Jadi kalau kita main asal baca judul aja dan tidak membaca sampai habis, itu bisa jadi hoax gitu ya. Kita menangkap beritanya salah. Dan selanjutnya ketika selesai membaca berita, kita juga harus pastikan, kita harus verifikasi apakah berita itu benar atau tidak. Apalagi kalau kita mau share berita itu ya ke orang lain. Gimana cara verifikasinya? Tentunya kita harus verifikasi dari sumber-sumber yang memang terpercaya. Wah, oke. Nah, jadi Sobat Internet jangan males ya untuk memverifikasi terlebih dahulu setiap berita yang Sobat Internet terima. Nah, ada saran lagi nggak sih Kak terkait gimana cara kita bisa cek atau memverifikasi suatu berita? Nah, untuk verifikasi suatu berita sebenarnya banyak banget platform dan website yang bisa kita gunakan. Ini biasanya dikenal dengan situs-situs fact checking. Nah, kita bisa ngecek nih di situs-situs yang termasuk ke fact checking. Dan apa aja situsnya, mungkin kita bisa kasih beberapa saran di mana fact checking ini adalah situs-situs yang sudah pernah tersertifikasi oleh IFCN atau International Fact Checking Network. Nah, yang pertama itu ada di liputan6.com, yang kedua ada di kompas.com, yang ketiga ada di tempo.co, lalu ada tirto.id, ada dari suara.com, dan ada di turnbackhoax.id. Jadi untuk Sobat Internet jangan malas untuk berliterasi karena udah banyak banget bantuan-bantuan seperti situs fact-checking ini. Oke, tuh. Jadi Sobat Internet harus bijak ya dalam menggunakan internet dan selalu pastikan kembali setiap informasi yang kalian dapat. Utamakan untuk membaca seluruh berita, oke? Ayo kita stop hoax dengan meneliti dan tidak menyebarluaskannya lagi. Akhir kata, terima kasih ya sudah belajar bersama kita. Jangan lupa kunjungi website survei di survei.apji.or.id. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan dan mau pertanyaannya untuk kita bahas di sini bareng-bareng, boleh banget langsung kirim aja pertanyaannya di kolom komentar, oke? Saya Anzila Raihan dan saya Saskia Octavia. Kami pamit undur diri, sampai jumpa pada podcast berikutnya.